Yayasan Anand Ashram, Pusat Kesehatan Holistik dan Pemberdayaan Diri, didirikan pada tahun 1991 oleh Anand Krishna, seorang humanis spiritual, aktivis lintas agama, dan penulis dari hampir 200 buku hingga saat ini. Yayasan Anand Ashram senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan visi pendirinya, yaitu satu bumi, satu langit, dan satu kemanusiaan. Bagi Anand Krishna dan Anand Ashram, ini bukanlah sebuah angan-angan belaka, tetapi sebuah visi yang sangat mungkin dicapai. Anand Krishna berkata, jika kita percaya pada Yang Maha Ada, maka kita juga harus percaya bahwa surganya ada di sini. Bumi ini adalah dunia para tercerahkan, dan bahwa kita semua ditakdirkan untuk hidup dalam harmoni, dalam kasih, saling peduli, dan berbagi satu sama lain. Anand Krishna percaya bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan visi ini adalah dengan mempromosikan cara hidup yang meditatif. Dan inilah yang telah dia lakukan setelah pertemuannya dengan seorang lama Tibet yang misterius di Himalaya dan kesembuhannya secara ajaib dari leukemia. Baginya, meditasi itu bukan hanya duduk diam saja, tetapi hidup secara dinamis di tengah keramaian dunia, menghadapi segala tantangan dengan senyuman dan senantiasa mempertahankan ketenangan diri. Berlokasi di Jalan Suntermas Barat 2E Blok H10 nomor 1 Jakarta Utara, Anand Ashram berafiliasi dengan PBB melalui Departemen Informasi Publik. Baginya, meditasi bukanlah sesuatu yang serius. Meditasi berarti hidup dengan sukacita, penuh keceriaan, dan berbagi keceriaan kepada sesama. Meditasi bukan berarti selalu berwajah kalem tanpa ekspresi, tetapi selalu berwajah ceria. Meditasi adalah seni dan sekaligus ilmu kehidupan. Misi kami, pertama dan yang terpenting adalah mengembangkan kedamaian diri. Perdamaian dunia tidak mungkin terwujud bila kita sendiri belum memiliki kedamaian diri. Dan untuk itulah berbagai teknik meditasi diciptakan. Anand Krishna telah merancang lebih dari 300 teknik meditasi berlandaskan prinsip yoga, Zen, Tao, Sufi, mistisisme Kristen, Shaman, dan tradisi lainnya. Setiap 2 minggu sekali kami mengundang para pembaca buku karya Anand Krishna untuk menghadiri acara open house dan mencicipi indahnya meditasi. Kelas ini gratis, tanpa biaya, tidak ada kewajiban apapun dan juga tidak mengikat. Bagi yang ingin menyelami diri lebih dalam serta meningkatkan dan memperkaya kehidupan mereka, kami menawarkan Ananda's Neo Self-Empowerment, Ananda's Neo Kundalini Yoga, Ananda's Neo Sufi Training, Ananda's Neo Zen Training, dan beberapa program lain termasuk Lokakarya Fear Management, Self Leadership, Total Success, Youth Empowerment, dan masih banyak lagi. Anand Krishna selalu mengingatkan, jangan melarikan diri, hadapi tantangan hidup dengan senyuman. Kembangkan kedamaian diri untuk menumbuhkan kepuasan batin. Ingat, kepuasan batin adalah salah satu sumber utama kebahagiaan sejati. Lalu, setelah kamu mendapatkan kebahagiaan sejati, bagikan kepada sesama. Kembangkan cinta kasih pada sesama.
mulailah dengan mencintai anggota keluargamu, tetanggamu, dan saudara-saudari sebangsamu. Tetapi jangan berhenti di sana. Teruslah perluas hatimu, seperti yang selalu dikatakan guru saya kepada kita semua. Kasihilah semua makhluk. Jadi, pertama-tama kedamaian diri, lalu cinta kasih pada sesama, dan akhirnya keharmonisan dunia. Ini adalah petunjuk jalan untuk hidup dengan penuh sukacita, hidup penuh makna, hidup secara manusiawi. Ya, hidup secara manusiawi. Kita semua ditakdirkan untuk hidup dengan penuh sukacita dan bermakna. Kebahagiaan sejati atau ananda adalah takdir kita, hak asasi kita. Kedamaian diri, cinta kasih pada sesama, keharmonisan dunia. Berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Anand Ashram adalah, seperti dikatakan Anand Krishna, demi kebaikanmu sendiri. Kegiatan-kegiatan ini untuk memudahkanmu berbagi kedamaian dan cinta kasih. Engkau tidak membantu siapapun. Justru kau harus bersyukur karena diberkahi dengan kesempatan untuk melayani saudara kita yang membutuhkan, yang berduka, yang tertindas, dan yang terlantar. Pusat Kesehatan Holistik dan Pemberdayaan Diri Ashram pertama di Sunter, Jakarta, didirikan pada tahun 1991, yang sekarang disebut sebagai The Mother Center. Pusat Retreat Meditasi One Earth di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, adalah center kedua yang didirikan pada tahun 2001. Ini adalah kompleks yang terdiri dari 20-an tempat tinggal di mana orang-orang dari agama yang berbeda-beda bisa hidup dengan harmoni. Ini membuktikan keberhasilan program yang ditawarkan oleh Anand Ashram. Profesor Dr. Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan Indonesia tahun 2004 sampai 2009, memuji eksperimen ini sebagai suatu keberhasilan dalam mempromosikan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa pusat meditasi lainnya mulai berkembang di tahun-tahun berikutnya. Anand Krishna Center Kuta, Bali, Anand Krishna Center Joglosemar, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melayani 3 kota, Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Persembahan terbaru dari Anand Krishna kepada dunia adalah ashram di Ubud, Bali, dengan fasilitas penginapannya. Kemudian Anand Krishna Center Singaraja, Bali, dan Anand Krishna Center Tabanan, Bali. Yang terhubung dengan center utama ini adalah center yang lebih kecil, Pusat Informasi dan Klub Buku Anand Krishna di Solo, Semarang, Lampung, dan beberapa kota lainnya. Para simpatisan dan pengagumnya berasal dari seluruh pelosok dunia. Bagi mereka, ia adalah seorang mentor, seorang guru, filsuf, dan pembimbing. Namun Anand Krishna sendiri selalu mengatakan ini, "Anggaplah aku sebagai temanmu, karena dengan demikianlah kita dapat saling berbagi dan bekerja sama."
Terinspirasi oleh visi dan misinya, beberapa pusat pelayanan didirikan seperti Sekolah One Earth School Kuta, Bali, Secret Garden untuk para pejalan spiritual, One Earth College, pembelajaran interfaith secara online, Koperasi Global Anand Krishna untuk perdagangan yang adil dan saling pengertian, Pusat Studi Weda dan Dharma untuk menyebarluaskan nilai-nilai Weda dan Dharma, beralamat di Cibubur, Jawa Barat. Museum Budaya Dunia Samskriti Sindhu di Ubud, Bali, yang menampilkan berbagai artefak dari satu-satunya peradaban kuno yang masih hidup dan berkembang, yaitu peradaban Sunda Sindhu Saraswati. Untuk informasi lebih lanjut tentang Anand Ashram dan kegiatannya, silakan mengakses situs web ini